Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joya Ananta Putri. Perkenalkan, nama saya Nesa Parman. Kami dari STKIP Bina Mutiara Kampus 2 Surade. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah anatomi dengan judul materi alat sistem reproduksi. Baik, untuk pengertian sistem reproduksi itu sendiri, sistem reproduksi merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan berikutnya. Untuk sistem reproduksi laki-laki sendiri itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Sistem reproduksi laki-laki secara anatomi. Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang Fungsinya yaitu epididymis, ductus deferens, vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostatis dan glandula bulbouretalis, glandula cauperia. Sistem reproduksi laki-laki meliputi organ-organ reproduktif, spermatogenesis dan hormon-hormon pada laki-laki. Ada organ-organ reproduktif. Organ-organ reproduktif dibagi menjadi dua, ada organ-organ reproduktif internal dan organ-organ reproduktif eksternal. Organ reproduktif internal itu ada tiga, ada testis, duktur, dan kelenjar aksesoris. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada testis. Testis memiliki dua fungsi utama, menghasilkan sperma yang berfungsi sebagai organ endokrin yang menghasilkan hormon testosteron dan androgen lainnya. Testis yang berbentuk oval terletak dalam skrotum dan dikelilingi oleh lapisan jaringan ikat. Di dalamnya terdapat tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Di antara tubulus ini terdapat sel-sel Leydig yang berperan dalam produksi hormon testosteron. Yang kedua itu kan duktur ya. Duktur itu adalah saluran reproduksi pria, membawa sperma dari testis keluar tubuh melalui epididymis, vas deferens, lalu saluran ejakulasi dan uretra. Epididymis menyimpan sperma hingga matang. Kemudian sperma bergerak ke vas deferens yang mengarahkannya ke saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi menyalurkan sperma ke uretra yang merupakan saluran akhir dalam penis. Kontraksi prostat memastikan pengeluaran urin dan sperma tidak terjadi bersamaan. Yang ketiga itu kan ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris pada pria yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbourethra menghasilkan cairan yang membentuk semen. Ada kan tiga ya, vesicula seminalis menghasilkan cairan yang mengandung fruktosa dan prostaglandin untuk energi sperma. Yang kedua, kelenjar prostat mengeluarkan cairan alkali yang mengandung asam sitrat dan kalsium bercampur dengan cairan testis. Dan yang ketiga, kelenjar bulbourethra menetralisir asam di uretra untuk mempersiapkan jalur semen. Ketiga kelenjar ini mendukung fungsi reproduksi pria. Terus ada organ-organ reproduktif eksternal yaitu penis dan skrotum. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan efektif yang satu sama lain dilapisi dengan fibrosa yang terdiri dari rongga-rongga seperti karet busa. Dua rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa. Satu rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum membungkus uretra. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah suatu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 20 Celcius di bawah suhu di dalam rongga perut. Skrotum merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis. Di antara skrotum kanan dan kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos, otot dartos. Skrotum berupa kantong yang terdiri dari atas kulit tanpa lemak. Lalu lanjut ke pembahasan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi terus-menerus pada pria dewasa di tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dengan spermatogonium yang berkembang menjadi spermatosit primer, lalu melalui meiosis membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder kemudian berubah menjadi spermatid yang mengalami perubahan menjadi sperma matang atau spermiasi yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Urutan proses spermatogenesis ada yang pertama spermatogonium, yang kedua spermatosit primer, dan yang ketiga spermatosit sekunder,
dan spermatid, yang terakhir spermatozoa. Saya akan membahas satu persatunya. Yang pertama kan spermatogonium. Spermatogonium memiliki kromosom yang berjumlah 23 kromosom. Spermatogonium merupakan awal dari tahap proses ini. Spermatogonium akan mengalami proses mitosis dan berubah untuk menjadi spermatosit primer atau pertama. Yang kedua, spermatosit primer. Spermatosit primer memiliki kromosom yang berjumlah 46 kromosom. Spermatosit sekunder hasil dari pembelahan spermatogonium secara mitosis. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosit sekunder atau kedua. Yang ketiga, spermatosit sekunder. Spermatosit primer memiliki kromosom yang berjumlah 46 kromosom. Spermatosit sekunder hasil dari pembelahan spermatogonium secara mitosis. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosit sekunder atau kedua. Yang keempat itu ada spermatid. Spermatid memiliki kromosom yang berjumlah 23. Spermatid memiliki keadaan yang sama dengan spermatosit sekunder atau yang kedua, yaitu keadaan kromosom yang tidak berpasangan. Pada tahap ini, spermatid tidak mengalami pembelahan lagi sesuai keadaan yang terjadi, melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada induk telur. Yang terakhir ada spermatozoa. Spermatozoa memiliki kromosom yang berjumlah 23. Spermatozoa yang sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara atau melalui testis. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa. Sperma akan keluar pada kondisi epididymis sudah tidak bisa tertampung. Sperma dapat membuahi ovum jika terjadi fertilisasi atau penumpukan di organ bagian sekitar kelamin. Masuk ke pembahasan organ-organ reproduktif internal. Ada 3, yaitu testosteron, ada luteinizing hormone, ada FSH atau follicle stimulating hormone. Testosteron disekresi oleh sel-sel interstisial Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus Guton. Testosteron penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Pengeluaran testosteron bertambah nyata pada pubertas dengan pengembangan sifat-sifat kelamin sekunder, yaitu tumbuhnya jenggot, suara lebih berat, dan pembesaran genitalia. Yang kedua ada LH, luteinizing hormone. Luteinizing hormone disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Yang terakhir ada FSH, follicle stimulating hormone. FSH juga disekresikan oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi menstimulasi sel-sel Sertoli. Perubahan spermatoginia menjadi spermatosit dalam tubulus seminiferus dirangsang oleh FSH dari kelenjar hipofisis anterior. Selesai. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Inayah. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita itu terbagi menjadi 3, yaitu ada organ-organ reproduksi wanita. Yang kedua itu ada oogenesis, dan yang ketiga itu ada hormos. Mengenai materi yang pertama itu ada organ-organ reproduktif. Organ-organ reproduktif itu terbagi menjadi 2, yaitu organ-organ reproduktif internal dan organ-organ reproduktif eksternal. Membahas yang pertama itu organ-organ reproduktif internal. Terbagi menjadi 2, yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Kita bahas yang pertama yaitu ada ovarium. Ovarium gonad perempuan adalah sepasang ovarium yang menggempit uterus dan dipertahankan pada posisi di dalam rongga abdominal oleh ligamen. Lapisan luar dari setiap ovarium terdapat banyak folikel yang masing-masing terdiri dari satu oosit. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari terletak di kiri dan kanan uterus. Setiap bulan sebuah folikel berkembang dan melepaskan ovum pada saat kira-kira pertengahan hari ke-14 siklus menstruasi yang biasa disebut siklus menstruasi. Yang kedua itu ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada wanita terdiri atas tuba fallopi atau oviduk, uterus, dan vagina. Terbagi menjadi 3, yaitu tuba fallopi oviduk, yang kedua uterus, yang ketiga vagina.
Yang pertama itu ada tuba fallopian atau oviduk. Oviduk atau saluran telur membentang dari uterus ke masing-masing ovarium. Oviduk berjumlah sepasang dengan panjang sekitar 12 cm yang terdiri dari vas interstitialis, vas ischica, vas ampullaris, dan infundibulum. Infundibulum merupakan bagian ujung tuba yang terbuka ke arah abdomen yang mempunyai umba yang dinamakan fimbria atau menangkap telur dan menyalurkannya ke dalam tuba. Oviduk berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Yang kedua itu uterus. Uterus adalah organ berotot tebal yang dapat mengembang selama kehamilan untuk mengakomodasi fetus. Dindingnya terdiri dari pertama ada endometrium, lapisan dalam yang kaya pembuluh darah, menebal saat ovulasi dan meluruh saat menstruasi. Yang kedua itu ada myometrium, lapisan otot yang berkontraksi saat persalinan. Yang terakhir ada serosa, lapisan pelindung yang menguatkan uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembang zigot setelah fertilisasi. Yang ketiga itu ada vagina. Vagina adalah tabung yang dilapisi membran dari jenis epitelium yang dialiri banyak pembuluh darah dari serabut saraf. Vagina merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam wanita. Vagina mempunyai dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar yaitu selaput berlendir yang menghasilkan lendir oleh kelenjar Bartholin berperan pada saat merangsang seksual. Pembahasan yang kedua ada organ-organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi eksternal wanita terdiri dari pertama ada klitoris, struktur kecil dan sangat sensitif dengan jaringan ereksi tertutup kulit khatan dan merupakan titik rangsangan seksual tinggi. Yang kedua itu ada labia mayora, sepasang lipatan tebal berlemak yang melindungi bagian vulva lainnya. Yang ketiga itu ada labia minora, lipatan merah muda di dalam labia mayora tanpa rambut, mengandung kelenjar sebasea dan keringat. Yang keempat itu ada mulut vagina, terletak di bawah orificium uretra, sebagian ditutupi himen atau selaput darah yang biasanya hilang seiring waktu atau aktivitas fisik. Yang ketiga itu ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan oosit matang dalam ovarium, dimulai sejak fase embrio dengan pembentukan ooginium dari sel punca. Ooginium membelah mitosis dan memasuki meiosis. Pada pubertas, hormon memicu oosit primer melanjutkan meiosis pertama, menghasilkan dua sel berbeda ukuran. Meiosis kedua berlangsung hanya jika oosit dibuahi. Urutan proses oogenesis sebagai berikut. Yang pertama ada proliferasi atau perbanyakan. Tahap ini terjadi secara berulang-ulang. Hitungannya yaitu gametogenium membelah menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8 dan seterusnya. Sel benih primordial ini berdiferensiasi menjadi oogenium yang kemudian mengalami perbanyakan untuk membentuk oosit primer dan siap memasuki periode tumbuh. Yang kedua itu ada tumbuhan. Pada tahap ini oogenium akan tumbuh membesar menjadi oogenium 1. Tahap ini sangat memegang peran penting karena sebagian besar dari substansi telur akan menggunakan dalam pengembangan selanjutnya. Yang ketiga itu ada pematangan. Pada tahapan ini terdapat 2 kali pembelahan meiosis. Setelah terjadi tahap pertumbuhan, oogenium pertama mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhir meiosis 1 nantinya akan membentuk oogenium 2 dan akhir meiosis 2 terbentuk ootit.
Yang selanjutnya ada perubahan bentuk. Ootit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk menjadi gamet. Pada mamalia, selesai meiosis 1, pada betina terbentuk oosit 2 dan 1 polosit. Polosit jauh lebih kecil dari oosit karena sitoplasma sedikit sekali. Akhirnya dari meiosis 2 akan terbentuk 1 ootit dan 1 polosit 2. Sementara itu, polosit 1 membelah pula menjadi 2, tapi jarang terjadi karena berdegenerasi lebih awal. 3 polosit tersebut akan bergenerasi lalu diserap kembali oleh tubuh. Jadi pada betina, oosit tubuh menjadi 1 ovum. Pembahasan selanjutnya itu mengenai hormon. Hormon terbagi menjadi 5, yaitu ada yang pertama estrogen, yang kedua progesteron, yang ketiga ada luteinizing hormon, yang keempat ada follicle stimulating hormon, yang kelima ada prolaktin. Mengenai poin yang pertama itu ada estrogen. Estrogen disekresikan oleh sel-sel intrafolikel ovarium. Estrogen mempermudah pertumbuhan folikel ovarium dan menimbulkan sifat kelamin atau seks sekunder. Yang kedua itu ada progesteron. Hormon ini dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta yang bertanggung jawab atas perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina, menghambat kerja oksitosin dan menyiapkan pertumbuhan dinding uterus untuk perlekatan zigot. Yang ketiga itu ada luteinizing hormon. LH dan FSH bekerja sama untuk menyekresikan estrogen dari follicle de Graaf. Bila estrogen dibentuk dalam jumlah yang besar, menyebabkan pengurangan produksi FSH, sedangkan produksi LH bertambah dan merangsang terjadinya ovulasi. Yang keempat itu ada progesteron. FSH berfungsi merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium sehingga matang, disebut follicle de Graaf, dan merangsang sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen. FSH dibentuk di lobus anterior kelenjar hipofis. Dan yang terakhir itu ada prolaktin. Hormon ini hanya ditemukan pada wanita yang mengalami menstruasi dan masa laktasi, yang dibentuk di lobus anterior kelenjar hipofis. Fungsi hormon prolaktin adalah mempertahankan produksi progesteron dari korpus luteum. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang sistem kerja reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Yang pertama itu untuk reproduksi laki-laki sendiri, semua sistem reproduksi berkembang semenjak anak laki-laki masih berada di dalam kandungan ibunya. Dengan adanya enzim dan hormon, maka setiap bagian dari sistem reproduksi laki-laki akan mulai terbentuk pada janin yang masih berusia 2 bulan. Pada saat mengalami pubertas, maka sistem reproduksi laki-laki secara penuh akan mengalami proses pendewasaan sampai seluruhnya aktif. Dan untuk reproduksi perempuan itu sendiri, alat reproduksi wanita akan matang dan berfungsi secara normal. Biasanya pada saat wanita tersebut masuk akil balik, yaitu pada umur sekitar 8 hingga 12 tahun. Apabila wanita mengalami haid untuk pertama kalinya, maka tubuhnya sudah mengalami proses produksi sel telur yang dapat dibuahi oleh sperma laki-laki. Pembuahan itu bisa menyebabkan terjadinya kehamilan. Dan sekarang saya akan membahas tentang kelainan klinis sistem reproduksi antara laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Yang pertama itu kelainan reproduksi laki-laki. Kelainan reproduksi pada laki-laki meliputi pertama ada kanker prostat, kanker pada kelenjar prostat. Yang kedua ada sifilis, infeksi kelamin oleh bakteri Treponema pallidum. Yang ketiga itu ada epididymitis, peradangan saluran epididymis akibat infeksi. Yang keempat itu ada impotensi, ketidakmampuan ereksi karena faktor
hormonal atau psikologis. Yang kelima itu yang terakhir ada mikropenis, kondisi penis berukuran di bawah rata-rata. Lanjut pembahasan yang kedua itu ada kelainan reproduksi perempuan. Kelainan reproduksi wanita meliputi yang pertama ada kanker serviks, kanker leher rahim akibat virus HPV diatasi dengan pengangkatan uterus dan jaringan di sekitarnya. Yang kedua ada kanker ovarium. Kanker pada ovarium diatasi dengan kemoterapi dan pembedahan. Yang ketiga ada hamil anggur, kehamilan tanpa janin berisi gelembung, meola, dan bekuan darah. Yang keempat keputihan, terdiri dari keputihan normal, bening, tidak bau atau gatal, dan abnormal, kental, berbau, gatal. Yang terakhir ada gangguan menstruasi, amenore primer, tidak menstruasi hingga usia 17, dan amenore sekunder, tidak menstruasi selama 3-6. Dan kesimpulannya, sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak, untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan berikutnya. Organ reproduktif internal laki-laki terdiri dari gonad dan kelenjar-kelenjar aksesoris. Organ reproduktif eksternal laki-laki terdiri dari penis dan skrotum. Spermatogenesis adalah pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah besar. Pada laki-laki dewasa, organ reproduktif internal wanita terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi. Oogenesis adalah proses perkembangan oosit matang yang berlangsung di dalam ovarium. Siklus reproduktif terdiri dari siklus ovarium dan siklus uterus. Sekian pembahasan materi kali ini dari kita berdua. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.